Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Hamizan Setiawan. Agrari School Muhammad Arif Gifari, Aulia Zudi Makarim Mohan, Muhammad Revino Syarbini, dan Muhammad Zaim Masdul Haq, Fajar Azka Pratama, Angkatan 2 dari SMA BPIBS. awal mula masuk Bintang Pelajar. Jadi di sekitar tahun 2018 akhir itu di mana angkatan saya lagi rajin-rajinnya mencari sekolah. Di situ saya mendatangi satu pameran yang dinamai Asesi. Dan di dalam situ ada spot Bintang Pelajar kebetulan. Jadi ya kita cobain satu-satu, kita telusuri satu-satu satu sekolah, dan kebetulan alhamdulillah cocok di Bintang Pelajar, jadi ya masuk sini gitu. sebenarnya masuk BP itu nggak unpredictable lah ya, kayak nggak dapet sekolah, masih bingung-bingung, daftar BP ya udah gas aja. Yang saya tuju di BP ini sebetulnya sejujurnya pertama kali yang saya tuju itu adalah tertarik dari slogan PTN-nya. Ya, jadi tujuan awal saya masuk Bintang Pelajar ini ingin mandiri juga kan. Jauh dari orang tua, menjadi survivor kita gitu. tujuan selama di BP mungkin sama kayak di sebelumnya ya. Tujuan utama Ana masuk pesantren itu ya ingin memperdalam ilmu agama gitu loh. Di samping Ana juga selain belum pelajari ilmu agama juga, Ana juga ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin gitu kan. Harapannya semoga Muhammad Arif Gifari ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih disiplin, pribadi yang lebih mencerminkan murid sebagaimana mestinya. PTN ITB. Kedua, Awal masuk IDAT tuh rasanya aneh. Dari yang SMP-nya satu angkatan 200-an jadi cuman 9 orang doang. Dan ya wilayahnya jadi kecil banget. Setiap hari itu aja. Asramanya sama sekolahnya cuman jarak berapa meter. Ya pokoknya rasanya aneh lah, beda. Uniknya gini, orang-orang masuk boarding school atau sekolah berbasis asrama dengan keislaman yang tinggi itu, pas di sini itu harusnya kayak lebih enjoy belajar diniyah. Cuman kayak pasti ada hasrat tertentu untuk menuju ke arah diniyah gitu loh. Tapi ketika di sini makin seiring berjalannya waktu, ya kayaknya malah ke PTN sih, sesuai dengan visi misi Bintang Pelajar pada awalnya ya. Pasti ada perubahan tujuan. Sebelum masuk sini tujuan utama saya adalah hanya tok PTN aja. Tapi setelah masuk sini saya banyak banget belajar tentang agama gitu. Terutama kan tahun pertama itu kan IDAT. Jadi saya banyak banget belajar tentang agama dan itu merubah visi saya ke depannya gitu. Setelah 4 tahun sekolah di sini gitu kan, alhamdulillah banyak perubahan lah gitu kan, terutama dari segi adab dan akhlak gitu kan, terhadap orang tua, terhadap guru gitu masalahnya. Sama juga lebih disiplin juga, karena itu kan kehidupan di pesantren itu kan jadi apa-apa sendiri gitu kan, nyuci sendiri gitu kan ya. Jadi alhamdulillah jadi merasa inilah lebih disiplin, lebih mandiri gitu kan. Jadi menambah ilmu juga di sini kan, terutama di ilmu agama juga gitu kan. Dikarenakan kan masya Allah di sini kan asatidnya gitu loh. mungkin lebih ke perubahan sikap sih, cara menyikapi orang, cara deal dengan orang, sama deh. cara berhubungan dengan orang. Iya. Berbeda. Sama saya juga sebenarnya, karena perubahan mungkin dari SMP ke SMA, mengenal lebih banyak orang yang baru, bagaimana cara memanage adik-adik kelas yang menyebalkan ya. Kesan dan pesan saya selama di BPS ini overall bagus ya, mulai dari awal masuk IDAT dan terutama saat memasuki gedung baru ini ya, fasilitasnya lebih banyak, lapangan basket yang saya harapkan ada di BPIBS baru ini. Oke, kalau saya kesan dan pesannya banyak sih. Maksudnya
bahagia, sedih, suka duka, up and down saya banyak, kencang juga. Ya, unforgettable lah BPIBS ini. Unforgettable banget. Pengalaman paling mengesankan selama di Bintang Pelajar, karena BP itu sekolah asrama dan kita sangat minim sekali untuk mengakses keluar kemana-mana, jadi ya field trip rasanya masih menjadi salah satu kenangan baik lah, kenangan terbaik. Pengalaman paling mengesankan itu ada di saat berorganisasi ya. Waktu itu organisasi OSIS SMA BP, yang dimana waktu itu awal-awal banget saya ditunjuk. Awalnya saya menjadi wakil ketua OSIS, tetapi ketua OSISnya itu kebetulan sudah kelas 12, makanya saya dinaikkan pangkat menjadi ketua OSIS. Dan di situ saya benar-benar kaget, nggak tahu mau ngapain, dan guru-guru di sini sangat suportif gitu, membantu saya untuk bisa membangun organisasi ini. Kemudian juga ya akhirnya juga bisa berjalan. Alhamdulillah, walaupun banyak sekali masalah, tapi itu sangat berarti bagi saya gitu. Kebersamaannya kayak olahraga bareng, apalagi bareng-bareng adik kelas gitu kan, rame, seru. Ana ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum karena sudah membimbing Ana selama 4 tahun ini gitu ya. Yang udah menggembleng Ana juga dari segi adabnya, digembleng Ana di sini, adab dan akhlak. Dan juga dikarenakan jasa-jasa kalian juga lah para ustadz-ustadz, Ana juga bisa mendapat ilmu yang banyak. Saya haturkan banyak-banyak terima kasih, dikarenakan memang tanpa guru-guru sekalian kita bukan apa-apa di sini. Banyak manfaat yang kita petik dari ilmu-ilmu guru-guru sekalian di sini. Semoga harapannya ilmu yang guru-guru berikan kepada kami semua dapat bermanfaat dan menjadi jariah untuk guru-guru sekalian ke depannya gitu. Secara umum kelas 12 kali ini heboh sih. Pokoknya kalau ada acara, ada mereka tuh kesannya heboh, asik. Kalau menurut saya sendiri, secara umum mereka tuh adalah peramai di BPIBS. Karena kalau sesuatu yang rame dan berisik dan heboh, pasti sangkut pautnya dengan kalian. Jadi dengan ada kalian jadi mengesankan Kalau gitu di BP. ada barang rusak, Kalau ada barang rusak, tidak tahu siapa, husnuzon saja. Bisa begitu dekat dengan kakak kelas, begitu disambut ketika masuk ke BP, begitu hangat gitu. Kita nggak merasakan seperti bertamu, kita merasakan begitu disambut ketika BP. Senioritas itu nggak kerasa gitu. Ya banyak kenangan-kenangan ya, seperti misalnya saya pernah marah dan sebagainya ya, atau hal-hal lain yang mungkin ya akan berkesan di kalian dan akan mengingat terus ya. Mungkin pernah dimarahi dan sebagainya. Ya itu menjadi pengalaman kita bersama ya. Selanjutnya dari saudara Al yang pernah kalian. Oh, ya main bola jago lah. Kita pernah menang bareng. BCL season pertama kita setim juara 1. Benar. Iya. Oh kamu tim saya? Saya tim satu. Kamu nggak pernah main? Tapi kan juara. Kita dapat makan-makannya. Ya, kamu kalah. Kasian. Kamu jelek. Makanya ke tim saya dong. Panitia. Oh, enggak. Oh, itu panitia ya. Bersama kelas 12 ya. Lebih banyak dukanya sih. Tat, nggak usah belajar tadi. Mau pulang, Tat. Ini hari terakhir, Tat. Hari terakhir, Tat. Tat, silakan, Tat. Tapi enggak. Lebih banyak sukanya lah, lebih banyak sukanya gitu. Karena kan memang saya dengan kelas 12 ini usianya tidak terlampau jauh ya, sekitar 15 tahun. Jadi interaksi saya dengan anak-anak kelas 12 ini lebih banyak kita berdiskusi, bernegosiasinya gitu. Sehingga dalam beberapa kesempatan ketika belajar, ketika mengarahkan belajar, ketika mengarahkan masuk kelas ataupun hal-hal lainnya, itu lebih banyaknya ya kita berdiskusi gitu, negosiasi gitu.
pengalaman sedih dengan kelas 12 itu ketika harus menerima kenyataan bahwa mereka akan keluar. Wahai siswa-siswaku angkatan 2, apa yang kalian lakukan selama ini 4 tahun bersama saya? Jawab. Apakah kalian datang? Apakah memilih main klinik atau main bola? Jawab, jangan nyengir aja. Jawab. Pada saat kalian idat, saya sangat kooperatif mengajak kalian, ayo siapa yang kurang dalam pelajaran matematika. Tapi apa yang saya dapat? Hanya Revino. Hanya Revino yang selalu bersama saya. Nggak ada yang semuanya ada. Ya, itu 4 tahun itu Masya Allah ya. Sangat berharga sekali bertemu dengan kalian ya. Apalagi kejar-kejaran ya, pelajaran matematika yang kalian anggap sulit. Alhamdulillah kalian bisa melewati sehingga sampai saat ini ya. Kelas 12 tuh mereka unik-unik. Kenapa? Ada yang dari segi alimnya memuncak, ada yang menengah. Ya, intinya kelas 12 tuh anak rasa mereka kadang bikin anak kesel. Cuman malam harinya mereka juga bikin hiburan untuk anak. Jadi seolah-olah mereka itu nganggap anak itu kayak sahabat mereka sendiri. Jadi bercandaan mereka dan lain sebagainya itu mereka kayak seolah-olah itu ya teman, layaknya teman lah kayak gitu. Makanya kadang mereka bikin anak kesel, cuman nanti mereka hibur juga. Yang pertama, Ustadz berharap dan berpesan bahwa perjuangan kalian untuk mencapai tujuan kalian belum berakhir. Dalam arti apa? Kalian tentu berharap ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sekarang ini masih belum berakhir. Semoga kalian lulus di UTBK, diterima di PTN favorit kalian. Dan pesan Ustadz, ketika nanti kalian ya sudah lulus, diterima sebagai mahasiswa di PTN, di Perguruan Islam, mulailah kehidupan baru, ya, jaga adab, jaga akhlak, ya, sebagaimana pesan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Intinya anak pesan 3 hal kepada antum semua: berdoa, ikhtiar, kemudian selalu berbakti kepada kedua orang tua antum. Cerminkan bahwasanya antum itu lulusan pondok. Untuk Aska ya, harapannya sih Aska mungkin nanti ketika tahlil Ramadan bisa menjadi pengisi acaranya gitu ya. Iya. Untuk Revino ya, antum sangat diharapkan untuk bisa menemukan jati diri antum ya. Kemudian untuk Zaim ya, Zaim tetap semangat ya, tetap semangat ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada antum. Untuk Arik, jaga kesehatan. Saya yakin antum bakal jadi dokter yang baik. Untuk Davin, jadilah seorang ahli IT yang keren. Untuk Aulia, antum harus jadi seorang insinyur yang soleh ya. Dan terakhir untuk Agra, antum mau jadi apa, Gra? Oh iya, jadilah seorang bisnismen yang soleh juga dan amanah ya. Pokoknya untuk kelas 12
Selamat melanjutkan kehidupan, sukses terus, dan jangan lupakan alma mater antum, SMA BPIBS. Saya harapkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh di kampus nanti. Saya tanya sekarang, apakah di kampus nanti ada pemantapan Hamil 1 ujian? Tidak. Apakah di kampus nanti ada dosen yang ke kamar kalian untuk membangunkan kalian? Tidak. Apakah ada pemantapan Hamil 1? Tidak ada. Tapi ingatlah satu hal. Meskipun kalian sudah jauh dari kami akan selalu menanti kabar bahagia dari kalian. Kabar bahagia, kabar keberhasilan, kabar kesuksesan kalian.